ada peribahasa mengatakan lebih besar pasak daripada tiang kan. Ya itulah karakternya Teddy. Yang merugikan ya itu seperti uang 5M, seperti itu aja udah jelas mah kos-kosan yang 32 pintu kan. Kalau saya akan tetap memperkarakan. Polemik permohonan ahli waris yang menyeret keluarga Sule dengan Teddy Pardiana belakangan ini masih ramai menjadi perbincangan di tengah publik. Di tengah sidang yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Bandung, nama Teddy ramai menuai banyak sorotan. Bukan tanpa sebab, ya, mantan suami Mending Lina Jubaidah disebut-sebut masih menyimpan sejumlah dokumen penting yang belum dikembalikan. Masa lalu Teddy yang diisukan ingin menguasai harta mendiang istrinya pertama kali diungkap oleh Sule. Komedian senior terlanjur kesal dengan gelagat Teddy yang dianggap tidak mempunyai itikat baik, termasuk soal pengajuan permohonan ahli waris bintang. Dari polemik itulah masa lalu Teddy belakangan mulai terkuak, terutama saat tim cumi-cumi.com berhasil mewawancari Pak Ecet yang merupakan salah satu pegawai mendiang Lina Jubaidah dan Sule. Dari wawancara secara eksklusif tersebut akhirnya terungkap masa lalu Teddy saat bersama mendiang istrinya dan bagaimana tindak tanduknya yang tidak hanya menguasai seluruh harta almarhumah, tetapi juga menghabiskannya entah kemana. Mulai dari uang 5 miliar, villa, rumah, hingga kosan 32 pintu yang sempat diakuinya sebagai miliknya. Oh iya. Ini kan uang Aiki itu di ibu teh sebesar 5M semuanya. Tapi sama ibu udah dibeliin villa, udah beliin mobil, udah dibeliin kosan, udah beliin sawah, semuanya. Malahan itu yang itu ya apa? Yang kosan yang 32 pintu, dia bilang ke bapak, ke saya, "Pak, tolong Aiki suruh ke sini, suruh nanda tangan, nggak bayar apa-apa, cuma nanda tangan." Ibu bilang gitu. Malahan depan Teddy juga bilang gitu. "Cepet Pak Aiki kesinilah, suruh nanda tangan, nggak bayar lagi." Kok sekarang diaku-aku sama Teddy itunya, kosannya, suratnya juga ditahan sama dia, nggak dikasihkan. Kalau dulu sebelum sama almarhum ibu ya, ATM ibu juga dipegang sama dia, nggak boleh sama orang lain sebelum nikah. Apalagi sudah nikah, dipegang sama dia terus ATM teh. Dulu kan beli villa yang di Banjaran itu. Dulu mah tinggal di situ, sekarang udah nggak ada, udah dijual lagi. Gini kan waktu kemarin aja ya, kos-kosan kan dipegang sama ibu kos. Setiap setor bulan sekali ke saya dikasihkan ke Teh Putri. Nah, waktu ada setahun setengah kemarin diambil sama Teddy, jadi diambil alih gitu. Bilang ke ibu kosannya, "Ini punya saya kosannya, diaku-aku." Ya udah diambil, lalu penghasilannya sama Teddy. Ya saya bilang ke Aiki, kosan sekarang diambil alih sama Teddy. Ya biarin aja Pak, itu buat itu sehari-hari Dede Bintang, kata Aiki gitu. Kesaksian Pak Ecet yang mengetahui dugaan tindak kejahatan yang dilakukan Teddy sebelumnya memang sempat ramai menjadi perbincangan, terutama setelah Sule memberi pengakuan mengejutkan mengenai siapa sebenarnya sosok Teddy. Kebohongan demi kebohongan akhirnya terungkap secara perlahan setelah Pak Ecet mengungkapkan cerita sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi dan dilakukan Teddy selama tinggal bersama Lina Jubaidah. Tidak hanya soal harta warisan yang akhirnya terungkap kebenarannya, tetapi juga mengenai sosok Bintang, buah pernikahan Teddy dengan Jubaidah, yang sempat tinggal bersama Pak Ecet selama 7 bulan sebelum diambil Teddy. Dari cerita Pak Ecet terungkap jika selama mengurusi Bintang, semua biaya kehidupan ditanggung oleh Rizky Febian dan adiknya Putri. Sebelumnya Teddy sempat membantah pernyataan Sule mengenai Bintang. Melalui kuasa hukumnya,
Teddy mengatakan jika Bintang diasuh oleh orang terdekatnya, bukan oleh Pak Ecet. Dan seperti inilah pengakuan Pak Ecet yang merupakan saksi mata dan mengetahui dengan persis polemik yang terjadi saat ini. Oh, itu mah waktu di saya pernah kan 7 bulan ada Bintang kan ya? Iya. Semua susu keperluan Bintang, popok gitu dari Teh Putri semuanya. Terus Iki kan waktu lebaran itu ngasih buat Dede Bintang beli baju. Memang nggak seberapa sih sisa baju tadi dibeliin emas, gelang. Kurang lebih lah 5 graman, sedikit itu mah. Teddy ke rumah sama Evan itu temennya. Ngambil Dede Bintang, katanya mau pinjam 3 harian. 3 hari sampai sekarang di itu. Cuma 3 hari bilangnya gitu. Ya yang merugikannya itu. Seperti uang 5M, seperti itu aja udah jelas mah kos-kosan yang 32 pintu kan punya Aiki itu udah mutlak. Tapi kok kenapa sampai diaku-aku sama dia? Sampai ke suratnya dipegang sama dia. Terus udah itu hak penghasilannya sama dia. Padahal itu mutlak Aiki, padahal tinggal kasihkan aja. Kesaksian Pak Ecet yang mengungkap siapa sebenarnya sosok Teddy bertambah kuat setelah tim cumi-cumi.com juga berhasil mewawancari mantan rekan dekat Teddy, yakni Evan Kodong. Dari wawancara dengan Evan terungkap sosok Teddy yang sebenarnya, terutama sepak terjangnya setelah istrinya, Lina Jubaidah, berpulang. Sebagai orang yang mengenal sosok Teddy, Evan Kodong tanpa ragu menceritakan bagaimana kebiasaan Teddy yang kerap menemui rekan bisnis dan membicarakan sejumlah dokumen penting. Selain itu, apa saja yang diungkap Evan Kodong mengenai sosok Teddy? Dan inilah wawancara tim cumi-cumi.com secara eksklusif dengan Evan Kodong, mantan rekan dekat Teddy Pardiayana. Sosoknya tuh tipikal orang yang banyak janji, terus memang speaking publiknya kan dia bisa banget tuh, dan orangnya kalau ngobrol sama orang tuh ya gampang banget orang itu luluh gitu. Kalau itu sih dengar beberapa kali ya, karena kan selama perjalanan sama aku juga dia beli rumah, villa lah, pemancingan, terus kemudian beli mobil. Terus yang paling dominan sama dia sih jalan-jalan terus dia lah. Sama aku tuh ngajakin jalan-jalan gitu, ketemu klien lah bahasa dia mah. Tapi ya itu buat gede-gedein sertifikat itu. Yang aku tahu sih selama perjalanan sama aku kayak misalkan nih, contohnya tuh kayak gini nih. Om Evan, kita ketemu yuk sama teman saya, kata dia gitu. Misalkan ke Buah Batu gitu. Oh ya udah yuk gitu. Sana, cuman yang saya khawatirkan itu ini orang ke temannya itu ataupun ke kliennya itu, dia bilang mungkin ya saya sekarang berpikir kayak mungkin bahasanya terlalu jorok kali ya. Dia tuh berpikir mungkin ini orang bukan temennya gitu, ini saya ini bukan temennya, saya ini dianggap supir kali sama dia itu. Saya berpikir ke arah sana karena setiap kali ketemu itu sama orang ataupun klien, yaitu dia bawa berkas terus nawarin, terus saya suruh tunggu di mobil. Kadang-kadang saya nggak mau di mobil juga, ngapain di mobil terus gitu, karena kan kemana-mana sama mobil saya terus. Saya berpikirnya ini orang nganggapnya gue supir apa ya gitu, tapi saya dulu belum punya berpikir ke arah sana gitu. Tapi sekarang saya pikir kok kayak wah, jangan-jangan gue dianggap supir lagi sama dia gitu. Nah, kalau dikata itu berkas, yang saya tahu sih berkas yang dia tawar-tawarin dulu berkas kos-kosan gitu, karena dia selalu bilang ini uang saya ada di kos-kosan ini gitu. Uang saya ada di kos-kosan, dia ngerasa uang yang 500 juta dia ikut serta di kos-kosan itu, dia bilang untuk renovasi lah dan lain sebagainya gitu. Dia tuh orangnya kayak apa ya, kalau untuk cerita ataupun alasannya kenapa ngegadein ataupun percobaan untuk menjual itu,
nggak ada. Cuman yang setahu aku sih ya kayak gali lubang tutup lubang gitu. Terus apa ya? Semacam kayak nggak ada, gimana sih orang yang pengen punya usaha tapi nggak pengen punya kemauan gitu. Seperti sebelumnya saya bilang, ya saya pernah diajakin ke spa juga. Ya mau nggak mau karena dia ngajakin saya juga ikut kan ke dalam gitu. Ada peribahasa mengatakan lebih besar pasak daripada tiang kan. Ya itulah karakternya Teddy. Sementara hasil mediasi antara Rizky Febian dan Teddy belum membuahkan hasil. Meski Rizky mengakui jika Bintang adik tirinya, namun ia ingin lebih berhati-hati memutuskan polemik permohonan ahli waris yang diajukan Teddy, mengingat Teddy belum mengembalikan baik uang 5 miliar maupun dokumen penting milik keluarganya. Di sisi lain, Sue mendukung langkah Rizky Febian menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak aset 5 miliar dan mengusut tuntas safety box berisi dokumen penting yang sampai saat ini belum dikembalikan Teddy. Meski kuasa hukum Teddy sempat mengelak, namun tidak mengendurkan upaya hukum yang ditempuh Rizky Febian untuk mengungkap dugaan-dugaan perbuatan Teddy yang telah membuat kerugian besar. Saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy, juga bilang kayak kalau misalkan tentang mempermasalahan ini padahal saya ini juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana, atau nggak ada itikat baik atau nggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Kalau saya akan tetap memperkarakan. Kalau saya ya, tapi yang wajib melapor itu kan Iki, gitu. Ya, nanti kita lihat nanti aja lah. Gitu. Biar masalah dia cepat selesai gitu kan. Ya, Iki tetap mau memperkarakan itu, bukan memperkarakan masalahnya, akan tetapi menanyakan haknya. Kembali lagi saya tegaskan di sini, silahkan kalau memang ada titipan atau memang ada aset yang memang diduga dipakai atau dipergunakan oleh Teddy, silahkan buktikan. Janganlah terus di media, janganlah sampai bikin rame, bikin gaduh di media. Ya silahkan buktikan dengan upaya hukum gitu. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengar Ada saksi, ada bukti, ya. Nanti misalkan ada, pasti polisi juga akan mencari semuanya, bukti, saksi kalau safety box ada, kalau misalkan memang ada kunci ganda, ya kan. Terus saksi Pak Ecet pernah datang ke bank untuk alasannya mau memfotokopi semua berkas. Apa haknya dia memfotokopi semua berkas? Seharusnya kan minta izin sama Putri dong, kan ini tidak. Kalau membantah ya silakan, monggo. Kalau membantah monggo, silakan. Ya kita mah santai kok. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.